Saat wanita itu sedang wawancara kerja, dia terkejut melihat bos firma hukum itu adalah mantan pacarnya 5 tahun lalu. Pertemuan mereka terasa akrab namun asing. Tapi sorot mata pria itu penuh dengan kebencian. Ternyata dulu mereka pernah saling mencintai dengan sangat dalam. Hingga suatu hari, ayah wanita itu kehilangan kendali dan membunuh ibunya. Demi membalas dendam untuk sang ibu, wanita itu nekat membunuh ayahnya sendiri. Dan akhirnya masuk penjara. Meski begitu, cinta pria itu padanya tidak pernah berubah. Dia bahkan menunjukkan cincin dan berjanji akan menunggunya sampai keluar. Namun saat pria itu menyerahkan cincin, wanita itu justru melemparkannya tanpa ragu. Karena dia tidak ingin menyeret pria itu ikut menderita. Namun cinta pria itu jauh lebih kuat dari yang wanita itu bayangkan. Selama 2 tahun, hatinya tidak pernah berubah. Tapi saat hari pembebasan wanita tiba, pria itu menunggu dari pagi sampai malam. Tetap tak melihat sosok yang dia nanti. Sampai akhirnya satpam memberitahu bahwa wanita itu sudah dibebaskan beberapa hari lebih awal. Pria itu seperti disambar petir. Tak tahu mengapa wanita itu tak mau bertemu dengannya. Waktu berlalu 5 tahun. Wanita itu kembali dari luar negeri. Dan tanpa diduga, begitu wawancara selesai, dia langsung bertemu pria yang selama ini ada di pikirannya. Mata mereka saling bertemu. Namun asisten pria itu langsung menyadari ada sesuatu di antara mereka. Tapi pria itu berpura-pura tak mengenalnya. Wanita itu pun sudah menduga akan begitu. Setelah keluar dari kantor, pria itu berdiri di lantai 2 menatap kepergiannya dari jendela. Mengingat kejadian barusan, wanita itu memutuskan untuk mundur dan tidak jadi bergabung. Namun saat melamar ke firma hukum lain, dia selalu ditolak. Saat dia benar-benar putus asa, pria itu kebetulan lewat dengan mobilnya dan menawarkan tumpangan. Namun wanita itu masih mengingat ucapannya yang pura-pura tidak kenal dan menolak dengan dingin. Melihat wanita itu masih menyimpan dendam, pria itu langsung menggendongnya masuk ke mobil. Saat mereka berdekatan, aroma yang familiar langsung memenuhi udara. Wanita itu duduk di dalam mobil, berusaha tenang dan tak ingin terlihat lemah di hadapan pria itu. Namun sebelum turun dari mobil, satu kalimat perhatian dari pria itu membuat pertahanannya runtuh. Dia teringat saat dulu sakit, bagaimana pria itu merawatnya dengan sepenuh hati. Padahal mereka saling mencintai, tapi kini seperti orang asing yang menjaga jarak. Keesokan paginya, wanita itu mendapat telepon dari firma hukum. Dinyatakan diterima kerja. Dia tahu, itu pasti karena bantuan pria itu. Awalnya dia tak ingin lagi berurusan dengannya, tapi demi kehidupan anaknya, dia akhirnya kembali ke kantor pria itu. Begitu masuk, dia terkejut mendapati dirinya mendapat kantor pribadi. Dia pun mulai fokus bekerja. Tanpa sadar, dia lembur hingga malam. Sampai akhirnya, telepon dari anaknya masuk. Dia baru sadar sudah lupa menjemput sang anak. Dia buru-buru menghubungi sahabatnya untuk membantu. Setelah itu, dia masuk ke kantor pria itu untuk menyerahkan dokumen. Melihat wajah wanita itu yang cemas, pria itu sengaja memperlambat pembicaraan. Hingga akhirnya wanita itu terpaksa bilang ada urusan penting dan harus pulang. Pria itu yang curiga, ingin tahu apa yang disembunyikan wanita itu, lalu menawarkan untuk mengantarnya. Tak disangka, saat mereka sampai di depan kompleks, mereka justru bertemu dengan sahabat wanita itu.